dan berdiskusi atau berdebat dengan saya. Ingat ya, berdiskusi ataupun berdebat. Kita bukan mau caci maki ataupun mau saling hujat, ya. Berdebat bukan menghujat, berdiskusi bukan mencaci maki, ya. Itu slogan di TV itu, biasanya ada yang niru-niru nanti. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai acara kita, sekali lagi teman-teman jangan lupa teman-teman untuk tap layar dulu, ya. Tap layar dulu, ya. Setelah tap layar jangan lupa repost, bagikan, dan yang terakhir jangan lupa follow. Kenapa perlu memfollow? Karena kalau teman-teman nanti tidak follow, teman-teman nanti bakal kerepotan atau kesusahan mencari akun Edis TV yang asli. Karena akun Edis TV yang palsu itu sangat banyak sekali. Bayangkan orang dengan membawa-bawa nama Edis TV saja bikin akun palsu, itu dia bisa dapat 100.000, 200.000, 300.000, bahkan sampai 500.000 followers. Ya, jadi itulah hebatnya ya. Jangan sombong Edis, nanti makin banyak yang kaum musyrikin julid nanti. Ya, oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, makasih HR, makasih. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja diskusi kita. Ayo. Yang mau berdiskusi silahkan ya, naik. Ajukan permintaan naik dan kita diskusi. Oke, kita kasih naik Ikson. Pertama ini. Tapi dari penampilannya ini kayaknya gereja. Oke. Halo Ikson. Halo Bang. Ya, silakan Ikson, nyalakan kamera Anda. Oh Tuhan Yesus tolong nih. Sabar ya Bang. Kenapa Anda bilang begitu, Bang? Oh, ini sebentar saya turunkan dulu. Sebentar, masih anak-anak, saya turunkan dulu ya. Teman-teman begini ya, janganlah kita itu sembarangan mengucapkan nama Yesus. Nggak boleh seperti itu. Jadi orang Kristen tuh nggak boleh sikit-sikit ngomong nama Tuhan itu sembarangan, jangan seperti itu ya. Jangan seperti itu ya. Kuduskanlah nama Tuhan itu, jangan mengucapkannya dengan sembarangan. Oke? Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Oh, saya kasih tahu dulu nih teman-teman. Teman-teman, ini saya kasih tahu lagi ya. Kalau misalnya kalian naik ke sini hanya untuk setuju dengan saya, atau hanya untuk salam-salam, untuk apa, untuk ngomong saya suka dengan channelmu, nggak usah. Teman-teman, bukannya saya sombong, bukannya saya itu tengil atau apa, tidak. Karena kalian itu buang-buang waktu. Gitu. Channel saya bukan channel orang yang haus dengan pembelaan. Channel saya ini bukan channel yang haus dengan orang yang mau setuju, tidak. Justru channel saya ini adalah kekurangan orang-orang yang kontra. Ya, ayo silakan. Ajukan permintaan naik. Ya, kalau kalian kesini hanya untuk setuju, untuk langsung kita tendang ya teman-teman ya. Setuju teman-teman? Kita tendang, setuju? Setuju? Coba di kolom komentar dulu teman-teman. Kalau ada orang kesini cuman mau setuju Bang, saya ini, kita tendang langsung, setuju ya? Oke, mantap, setuju ya. Baik, kita kasih naik ada bentar, kita kasih naik ada Aruf ya, silakan Aruf. Ya, Aruf, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Aruf, apakah Anda mendengar? Mendengar. Ya, silakan Bang.
Nyalakan kamera Anda. Ayo, hal apa yang mau Anda debat? Hal apa yang Anda tidak setuju dengan saya? Silakan. Ya, dulu mendengar soal surah Fatihah yang dikatakan Oh, sebentar, saya tanya dulu. Anda Muslim? Muslim. Oke, silakan. Ya, saya mau menjelaskan. Jangan separuh-separuh, ya, surah agak Fatihah. geser wajah, Bang. Wajahnya gitu. Silakan. Ayo. Ya, surah Fatihah itu kan adalah rukun dari bacaan sholat. Kalau tidak baca Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Jadi Di mana itu tertulis surah dalam Quran Fatihah. mana? Sebentar, Bang. Setiap statement Anda itu harus diperiksa. Selama saya membaca Al-Quran, tidak pernah ada ayat dalam Quran yang mengatakan kalau tidak baca Al-Fatihah sholatnya tidak sah. Nggak ada itu. Bahkan di dalam Al-Quran nggak ada tertulis. Di Al-Fatihah itu nggak ada tertulis. Jika kamu tidak membaca surat ini maka tidak sah. Nggak ada. Dapat dari mana itu Anda itu? Bukan dari Al-Quran, tapi dari hadis. Iya, karena kan kitab suci kalian kan hadis. Sebentar. Apa kitab suci kalian? Ya, tapi Sebentar. Shh. Kitab suci kalian apa? Al-Quran dan hadis. Salah, hadis. Salah, bukan Quran. Bukan Quran kitab suci kalian. Kitab suci kalian itu hadis. Silakan. Dan hadis itu sama gitu. Sama itu pedoman. Iya, atau karena kitab suci kalian hadis, makanya kalian tidak percaya Quran. Quran suruh beriman kepada Injil, kalian nggak percaya, kalian berimannya kepada hadis. Percaya bahwa Injil dari Allah, gitu aja sudah percayanya. Mana ada dalam Injil, dalam Quran disuruh beriman kepada hadis. Nah, Itu harus akan iman pada hadis kan. Hadis itu perkataan Rasulullah, perkataan Nabi Muhammad. iya, di mana di dalam Quran? Di mana dalam Quran suruh beriman kepada hadis? Kan itu perkataan Rasul, atiullah wa atiur Rasul, di Al-Qur'annya. Ditanya di mana dalam, maksud saya di mana dalam Quran suruh percaya kepada hadis? Ya nggak ada kalau Ya langsung iya, percaya itu pada hadis. jawabnya tidak ada. Makanya kalian ini bukan mengikuti Quran, kalian ini mengikuti hadis. Nah, silakan lanjutkan, apa poinmu? Apa poinmu? Ya, karena itu surat Fatihah itu turunnya berbarengan dengan diperintahkannya sholat gitu. Turunnya Perintahkan sholat berbarengan dengan diperintahkannya sholat. Kapan itu? Pada saat Muhammad umur berapa? Waktu Isra Mi'raj itu. Iya, umur berapa dia? 40 lebih. 40 lebih. Berarti sebelum umur 40 dia belum sholat. Karena belum ada perintah. Iya, berarti sebelum umur 40 tahun dia nggak pernah sholat. Sholatnya itu sholat Yahudi, itu sholatnya. Berarti agama dia Yahudi. Dulunya bapaknya Yahudi ya. Muhammad bapaknya Yahudi. Iya. Oh, berarti Muhammad orang Yahudi. Iya, orangnya. Wah, Muhammad orang Yahudi itu. Dengar tuh. Dengar tuh, dengar. Sebentar Bang, sebentar. Jadi menurut Anda sang baginda itu orang Yahudi? Keturunannya sebelumnya. Tadi katanya bapaknya orang Yahudi. Terus jadi Islam bukan itu.
Sebentar, saya ulangi lagi. Apakah bapaknya orang Yahudi? Iya, bapaknya. Oke, berarti kalau begitu anaknya keturunan bapaknya, betul? Iya, betul. Ah, berarti anaknya juga orang Yahudi, betul? Kalau dulunya Yahudi jadi Islam Mulai pening dah udah. Dengar. Kalau saya orang Batak, berarti anak saya orang Batak apa orang Padang? orang Batak. Oke, kalau bapaknya sang baginda orang Yahudi, berarti anaknya orang Yahudi, betul? Iya, betul. Kalau belum masuk Islam. Oke, berarti tadinya dia Yahudi. Tadinya nggak diberi turun perintah. Bukan, tadinya dia Yahudi. Bapaknya Yahudi. Iya. Dibawa dulu, Bang. Dibawa dulu. Aduh. Kayak begitu mau diajak diskusi. Memang masih menjadi misteri ya teman-teman. Apa sebenarnya agama daripada sang baginda ini sebelum berumur 40? Coba ayo silakan. Adakah seorang ustadz yang mau datang untuk mendiskusikan ini? Mari kita diskusi. Ayo silakan. Ya. Diskusi tetapi jangan saling memaki ya. Kalau cuma nanya boleh kan? Jangan nanti ditanya marah-marah. Cuma ditanya saja marah-marah. Ayo silakan. Kita kasih sekali lagi teman-teman ya, karena ada tadi yang belum menyimak saya ngomong. Kalau kalian naik ke sini hanya untuk setuju-setuju dengan saya, buat bela-belain saya, turun. Jangan ngajukan permintaan naik, bukan saya sombong, bukan saya tengil. Di sini forum yang memberikan kesempatan kepada orang-orang yang kontra dengan saya. Ya, kalau orang yang takut menghadapi orang yang kontra dengan dia, sebenarnya dia menyembunyikan sesuatu. Gitu. Seperti siapa contohnya? Seperti Rudi. Lihat Rudi kalau siaran, kalau ada orang naik mau membantah dia, diturunkan langsung. Langsung dia marah-marah, bapakmu, ibumu. Ayo silakan. Kalau di tempat saya justru sebaliknya. Saya berikan kesempatan kepada kalian untuk beradu argumen kebenaran dengan saya. Ya, silakan Tamsir. Nyalakan kamera Anda, Tamsir. Maaf, nggak bisa, Bos. Baik, saya turunkan. Ya, saya turunkan. Kita kasih naik ada Adi Jaya. Silakan Adi Jaya. Apakah Anda seorang muslim? Tidak, saya Kristen. RK suruh sini. Gimana? Anda muslim bukan, Bang? Saya Kristen. Oke, silakan nyalakan kameramu. Anda ngapain ke sini? Saya mau bertanya tentang Injil. Ya, kamera nyala dulu. Nggak bisa. Oke, baik, saya turunkan. Ya, silakan teman-teman, saya harus umumkan lagi nih. Karena lalu lintas orang yang lalu lalang di TikTok ini banyak, keluar masuk begitu. Kadang nonton 5 menit scroll, nonton ada orang baru begitu. Jadi banyak yang nggak dengar. Kalau kalian mau mengajukan permintaan naik, pastikan kalian itu adalah orang yang kontra dengan saya. Sekali lagi teman-teman, kalau kalian mau mengajukan permintaan naik, tetapi kalian tidak kontra dengan saya, langsung kutendang. Ya, bukannya saya sombong, bukannya saya tengil,
Tapi memang itulah peraturannya di sini ya. Di sini adalah channel yang memfasilitasi orang-orang yang tidak sependapat dengan saya. Oke, silakan. Kita kasih naik ada Kojek Mania. Silakan. Ya, silakan. Kojek Mania. Silakan nyalakan kamera Anda, Bang. Halo Kojek Mania. Halo Kojek Mania. Oke, baik kita turunkan. Kita kasih naik yang berikutnya ada Miko. Ya, silakan Miko. Atau halo saudara Ega. Naik aku. Tahu? Iya, Ega, Anda Muslim atau Kristen? Katolik. Silakan nyalakan kamera Anda. Iya, Ega. Ega, Anda mengajukan permintaan naik ke sini, sudah saya naikkan. Lalu Anda membisukan diri. Kenapa Anda? Apakah Anda tidak waras lagi atau bagaimana? Ega? Salah pencet, Bang, salah pencet. Iya, berarti Anda tidak waras lagi. Ya, tidak waras Anda. Teman-teman, saya harus tegas ya. Saya harus tegas. Karena apa? Karena kalau tidak tegas, orang-orang ini akan dongok selamanya. Begitu. Anda bilang saya kejam, Anda bilang saya sombong, nggak apa-apa. Karena saya sudah berusaha nih baik, tapi tidak dengar nih orang. Orang-orang nih memang kayaknya memang harus dikerasin seperti itu ya. Sekali lagi teman-teman, channel ini adalah channel yang memfasilitasi orang-orang yang tidak sepaham, tidak setuju dengan saya. Di sini bukan channel naik sini terus saling memuja-muja masing-masing. Anda datang untuk memuja saya, membela-bela saya, Anda benar ya seperti tempat Rudi. Tuh. Tidak. Di sini bukan channel murahan seperti itu ya. Kalau kalian masih naik, nanti kalian saya maki-maki di sini. Secara online kalian saya maki-maki. Ya, terserah Anda mau menganggap saya seperti apa, tapi memang seperti itu harus saya tegaskan. Silakan. Naik kemari, kemudian bantah argumen-argumen saya. Ya, silakan. Ada Nyonya M. Simatupang, silakan. Ya, Nyonya M. Simatupang, silakan nyalakan kamera Anda. Salam Bang. Salam, silakan. Apa yang mau Anda protes atau mau Anda kontra dengan saya, silakan. Nggak ada sih, tapi pengen nanya aja, mau lihat Bang Edis. Ya, berarti Anda dungu. Anda seorang dungu kalau begitu. Ya, Anda dungu Anda, dungu ya. Bayangin teman-teman. Udah begitu jelasnya loh saya bilang. Udah begitu jelas. Kalau kamu pro dengan saya jangan naik. Aduh, bagaimana nih orang? Gimana saya mau ngomong coba? Sudah saya bilang jangan naik. Misalnya saya punya rumah, saya tulisin jangan parkir di sini. Mereka masih parkir di situ. Coba. Jadi kita harus kerasin teman-teman. Ya. Oke, kita kasih naik ada Bogani. Ya, silakan Bogani. Kalau Anda pro dengan saya jangan naik. Sekali lagi.
Jangan naik kalau Anda pro dengan saya. Silakan Bogani. Bogani, ya silakan. Ya. Oh, Apakah Anda seorang Muslim, Bang? Bang, apakah Anda seorang Saya Muslim? Muslim, Bang. Silakan Cuma saya nyalakan mau kamera tanyakan. Anda. Kamera Anda nyalakan, Iya, silakan. Muslim. Iya Bang, Oke. saya dengar Anda Muslim. Silahkan nyalakan kamera Anda. Saya sudah pusing Bang ngelihat denger Sudah. ngomong sama orang yang IQ-nya jongkok. Saya udah pusing. Ngomong sama orang yang otaknya lelet. Saya udah pusing. Saya pengen mengobrol dengan orang cerdas, mampu berargumen, bisa mematahkan argumen-argumen saya. Saya rindu orang yang seperti itu. Silakan. Apakah Anda seorang Muslim? Iya, betul. Oke. Apa gerangan hal kontra apa gerangan yang mau Anda utarakan? Saya kasih Anda panggung. Silakan. Ini Bang, saya mau tanya tentang siapa yang sering nyerang Abang itu. Pak, siapa namanya itu? Yang kita sering lihat di live-nya dia sering nyerang Bang Edis kan? Maksudnya kenapa dia itu menyerang Bang Edis? Itulah maksud saya, Sebentar, Bang. Cuma itu sebentar. saya mau Saya tidak tanya Anda itu. Hal kontra apa yang mau Anda utarakan sama saya di sini? tanya. Itu Bang, kita cuma mau tanya itu Bang Edis. Baik, kalau Nggak gitu ada tidak ada. Kalau gitu lain-lain. tidak ada yang kontra. Berarti Anda juga nggak nyambungan orangnya. Aduh. Kita gimana? Gimana caranya saya menghibur diri teman-teman? Saya harus bagaimana ini coba? Terkadang ku berpikir ada apa dengan diriku? Aku sudah katakan janganlah kau naik kalau kau setuju denganku. Ayo coba ayo. Saya kalau nyiptain lagu sebenarnya bagus-bagus. Oke, kita kasih naik ada Akip Riyadi. Yo, silakan. Akip Riyadi. Selamat malam Saudara Akip. Malam Bang. Silakan Akip, nyalakan kamera Anda. Hal kontra kesalahan Saya apa dah yang mau ingin ngetahuin. Pokoknya sekarang ini saya mau bertanya ya, tapi aja. kamera nyala dulu. Saya bantu dari sini, saya kirimkan permintaan naik. Ah, ya. Oke. Oh, ini yang kemarin ini. Akip, bukan Anda betul dari Madura, betul nggak? Ya. Ah, betul nggak Anda kalau naik ke sini tujuannya kirim-kirim mawar, betul nggak? Enggak. Sudah bertaubat? Takuin saya ada. Mau Sudah bertaubat? Anda bukannya yang kali dua begitu bukan? Begini loh Akip, begini Akip. Pertama-tama kalau Anda mau bekerja, misal Anda pergi ke kerja begitu ya. Anda itu kerja dulu. Setelah Anda dilihat, Anda mengeluarkan effort, Anda mengeluarkan sesuatu. Orang itu hargai upaya Anda. Jangan Anda naik langsung tiba-tiba mawar. Ini Bang, Kayak Bang. RK Kalau Anda sudah itu. bekerja di situ. Iya. Sebentar kalau gini. Sudah bekerja. Sebentar, di tenang. situ Sudah Hal kontra mengeluarkan, apa Bang. gini? Sudah Akip, mengeluarkan. Akip, hal kontra Oke. apa? Hal kontra apa yang mau Anda buktikan kepada saya? Silakan. Gini Bang, saya ini kan Islam ya. Anggaplah Islam saya ini karena turunan gitu loh. Dari orang tua saya Islam, saya ikut Islam gitu. Yang saya belum ketahui Bang, karena nama Allah
di situ kan saya dapat dari pendengaran saya gitu, dari orang sebelum kita gitu. Atau ketika saya sekolah mengetahui nama Allah itu dari tulisan. Jelas yang menuliskan manusia, Bang. Terus? Paham? Kalau dari pendengaran berarti orang sebelumnya yang ngasih tahu saya nama Allah gitu. Ya, Nah, terus di situ poinnya kenapa apa? kok nama Allah gitu, Bang, yang saya harus ketahui gitu loh. Baik. Misalnya Saya jawab. gini, Bang. Saya jawab. Sebelum Saya tahu sudah nangkap Korea. pertanyaan Anda. Saya sudah nangkap. Tar dulu. Silakan. Tar dulu. Ya. Misalnya saya dikasih tahu nama Korea, ya. Sebelum saya tahu Korea itu, cuman tahu namanya. Saya Setelah sudah saya nangkap, cari itu Pak ke Akip. teman-teman nanya. Pak Akip, saya sudah Ya, nangkap maksud Mana Anda. tanggapan Anda? Begini. Ya, gimana Jadi tanggapan inilah Nah. yang disebut dengan sebuah warisan. Agama warisan, pengetahuan warisan, atau hanya sekedar ikut-ikutan. Karena Anda lahir dari orang tua yang beragama Islam, lalu Anda mendengar dari orang tua Anda tentang Allah, mendengar juga dari sekolah-sekolah Islam tentang Allah, akhirnya jadilah Anda Islam. Yang membuat Anda Islam itu bukan karena Anda tahu apa itu Islam. Yang membuat Anda Islam adalah karena Anda Saya ikut-ikutan. tidak, gini Bang, saya Tenang tidak dulu biar saya bertanya- selesaikan. Saya tidak bertanya Islamnya. Biar saya selesaikan dulu, Ya, oke? Nah, supaya Anda tahu, seandainya Anda lahir dari orang tua yang beragama, taruhlah misalnya agama apa? Agama kuluk-kuluk. Nah, Anda pasti akan beragama kuluk-kuluk juga. Kenapa? Karena Anda hanya ikut-ikutan saja. Bukan karena Anda belajar, bukan Anda mencari kebenaran. Nah, untuk itulah di sini ada channel seperti Edis TV ini yang membahas hal-hal seperti itu. Bagi orang-orang yang benar-benar membaca, mempelajari Injil, mempelajari Al-Quran, kemudian membandingkannya. Nah, disinilah forumnya untuk kita bandingkan, kita teliti, kita kaji secara kajian-kajian yang masuk akal, kajian-kajian yang ilmiah. Seperti itu. Nah, Ya, di tunggu bagian dulu, mana? Bang. Jangan Sebentar. tanya banyak, Bang. Iya, di bagian mana yang mau Anda tanyakan? Silakan. Gini Bang, sebelum saya tahu apa ya, kan ini anggaplah dikasih tahu nama pisang. Saya nggak tahu pisangnya, Bang. Makanya di situ saya sebagai apa ya, Islam mencari kebenaran pisang tersebut. Kalau abang ini nggak tahu tentang pisang, berarti tahu namanya. Artinya tahu dari orang sebelumnya. Atau membaca kitab, berarti tahu tulisan, sedangkan yang menulis manusia juga. Yang saya tanya di situ kebenarannya, Bang. Yang disebut Allah itu alif lam lam ha, itu di situ ngambil dari mana gitu. Kalau kita ke surat Yusuf ayat 2, Bang, inna anzalna Quran Arabian la'allakum ta'qilun gitu. Tar dulu. Baik. Nah, yang saya tanya di situ kan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu berbahasa Arab. Yang saya tanya huruf Arabnya, Bang. Sedangkan huruf Arab di situ dari alif sampai ya kan 30. Kenapa kok ngambil lafal Allah gitu? Karena gitu. Karena Bang? baik, karena itu adalah Tuhan yang disembah oleh orang-orang Quraisy sebelum Muhammad lahir. saya udah Orang-orang bilang Quraisy Tuhannya, Bang. menyembah itu. Gini, Nah, Bang, Muhammad saya meneruskan tidak itu. Saya tidak berbicara tentang Tuhannya, berbicara mengapa yang diambil sebagian dari huruf yang 30 di situ alif lam lam he. Di situ kan banyak huruf. Bukan cuman alif lam lam aja yang ngambil 4 huruf banyak. Contoh. Iya, kenapa? Sebentar, kok tenang, gitu? saya jawab Kenapa Anda kok dulu. gitu? Sebentar, saya jawab Anda dulu. Sebentar. Ya. Kita punya abjad A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N sampai banyak abjad. Ini nama ini gelas ini. Kenapa G, E, L, A, S? Bang, ini, Kenapa Pak. hanya 5 huruf? Ya.
Kan Anda paham tentang Islam. Pertanyaan Anda ini ada-ada saja. Ntar dulu, kan Anda paham tentang Ya belajar dulu sana. paham tentang Islam. Memang berat Yang mereka. saya paham. Aneh pertanyaanmu. Saya nangkap pertanyaanmu. Dari abjad-abjad huruf hijayah itu ada 30 kata Anda tadi. Kenapa Allah itu hanya diambil 4 huruf saja? Lah ini gelas ada banyak ABCD. Kenapa hanya diambil 5 huruf aja? Aneh pertanyaanmu. Kalau begitu gelas ini biar panjang namanya aja A B C D E F G H I J K L M N O P Q, gitu aja namanya biar keren. Makanya saya bilang teman-teman, cara untuk waras, langkah pertama untuk waras itu teman-teman, berhenti membenturkan kepala kalian. Itu cara untuk waras dari tahap awal itu dulu. Ada saja pertanyaannya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya, ada Aci. Ya, silakan Aci. Sekali lagi teman-teman ya, saya sebenarnya tidak mau bersikap kasar, saya tidak mau bersikap arogan, sok begitu ya, atau tengil. Tapi tolong teman-teman, kalau kalian itu sepakat dengan saya, mendukung saya, jangan naik. Nanti channel kita ini sama seperti channelnya Rudy. Kalau Rudy ya, itu dia pengen sekali ada yang dukung dia, sehingga yang dinaik-naikkan yang dukung-dukung. Ya kan? Kalau ada yang kontra dengan dia, langsung bapak kau awak tuh tendang. Channel saya beda. Justru kalau ada 2 orang yang tidak sepakat, maka akan muncul satu kesimpulan yang benar-benar berdasar yang kuat, punya dasar yang kuat. Tapi kalau sesuatu yang muncul akibat daripada 2 orang sepakat, itu dasarnya tidak kuat karena tidak teruji, ya. Ayo silakan. Kalau kalian tidak sepakat dengan saya, kalau kalian kontra dengan saya, ajukan permintaan naik. Kalau sepakat jangan. Sekali lagi, kalau Anda sepakat jangan. Kalau Anda masih budek juga, saya nggak tahu lagi gimana. Tiar Mauli, silakan Tiar Mauli. Ini dia naik mau tidak sepakat ya. Selamat malam. Shalom, Tiar Mauli. Shalom. Ya. Ya. Ya, Shalom. Ya, Anda Kristen ya? Iya, iya, Oke. ya saya Kristen. Saya sudah yang kedua kali masuk ke live-nya Bang Edis TV. Saya bagian dari jemaat gereja HGBP Pos Pelayanan Rengas Dengklok yang sudah disegel, yang di Karawang, Jawa Barat. Saya mungkin tidak terlalu banyak tentang tahu sejarah HGBP dari awal berdirinya, karena saya sudah 21 tahun gereja disegel dan kita sekarang beribadah di rumah-rumah. Saya hanya memohon, mungkin kalau saya juga banyak mempelajari tentang masalah izin mendirikan rumah ibadah, harus kurang lebih harus ada tanda tangan warga 60 tanda tangan, 60 orang kurang lebih seperti itu ya Bang. Jadi kita sudah dapat tanda tangan yang 60 orang dari warga. Kedengaran nggak Bang? Begini, saya dengar begini. Begini Ibu, hal seperti itu alangkah lebih baik langsung diadukan kepada pihak-pihak terkait, kepada pemerintah, seperti itu. Ya. Coba naik tanyakan perkara-perkara itu kepada kecamatan, kelurahan, atau apa yang membidang-bidangi hal-hal seperti itu.
Kalau Iya. sudah dapat izinnya 60 orang tanda tangan, ya sekarang tinggal ke ininya, eksekusinya. Apalagi surat yang diperlukan, begitu. Sudah Bang, tanda tangan sudah ada, sudah ada tanda tangan sama kitanya, buktinya sudah ada gitu kan. Tapi karena gereja kita sudah diormasi, yang pada saat lagi rame-ramenya ormas, gereja Namanya kita sudah ormas diormasi. apa? Ormas FPI Bang. Sampai Sama emang Siliwangi FPI sudah kalau dibubarkan nggak loh. FPI Nah, itu sudah dibubarkan. Anda nggak Iya, ada, benar. Anda punya nggak foto-fotonya bahwa itu ormas FPI? Jangan memfitnah. Bukan, saya bukan berfitnah. Oke, Memang sebentar, tahu- begini, sebentar, Bu, dengarkan saya, Bu, begini. Iya. Apakah Anda punya bukti bahwa Anda sudah benar-benar mengumpulkan 60 tanda tangan dari warga sekitar? Apakah Anda sudah mendapatkan itu semua syarat-syaratnya? Lalu apakah Anda punya bukti bahwasanya ada ormas yang bernama FPI mendatangi Ada. kalian? Ada. Mana buktinya coba? Itu di bagian mungkin kalau yang namanya Oke, bukti. kalau mungkin tidak ada bagian buktinya, saya mohon maaf. Kalau hanya ngomong begini, kalau hanya ngomong itu nggak bisa kita anggap benar, begitu ya. Jadi kalau Anda mau menyampaikan ini kepada publik, ini kan ungkapan kepada publik ini kan sebenarnya Anda mencari attention, Anda mencari perhatian supaya dapat perhatian dari pemerintah dan lain sebagainya. Tapi siapkan betul. bukti-bukti. Anda bisa Iya. begini, Anda bisa mengupload video sendiri, Anda rekam di TikTok, Iya. terus Anda Iya. ngomong apa yang terjadi kepada Anda, kepada komunitas. Bilang bahwa saya begini-begini, ada ormas EPI, ini buktinya, begitu. Pasti nanti viral, begitu. Kalau Anda ingin memviralkan sesuatu, karena biasanya no viral, no justice, saya ngerti itu. Saya ngerti itu. Iya. Tetapi coba tolong Ibu, buktinya harus Iya. ada. Kalau hanya ngomong seperti itu, seperti kata lagu Iwan Fals, burung beo juga bisa kalau cuman ngomong. Iya. Begitu. Iya. Oke, Ibu ya. Iya, Jadi gerejanya saya tahu. alamatnya di mana, Ibu? Gereja HGBP Pos Pelayanan Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Karawang, Jawa Barat. Ya. Iya. Kita punya Tadinya gubernur, kitanya- Bu. Kita punya Iya. gubernur itu gubernur yang baik, ya. Namanya Pak KDM. KDM. Itu gubernur sudah sangat luar biasa baiknya, Iya. Bu. Jadi sangat perhatian. Tinggal Iya, ini saja bagaimana? Apakah sudah ngomong dengan Pak KDM? Pertama kan kalau prosedurnya kita harus melalui bupati ya. Bupati 2 masa periode kita sudah emang tidak pernah ada duduk untuk mendiskusikan ini, ibaratnya ya kita mau menyampaikan inspirasi kita ini tidak pernah sampai. Makanya saya masuk ke live-nya Bang Edis TV memohon kepada Bapak KDM, bantu kami Bapak, ini kami warga Karawang, Jawa Barat, HGBP, Alamat lengkapnya, Bu. Pos Pelayanan. Alamat lengkapnya. Nanti teman-teman tolong sebentar, Ibu. Nanti ulang lagi ya Iya. supaya teman-teman rekam dan nanti di Iya. post aja. Nanti makin banyak yang Iya. post makin bagus. Coba diulang, Bu, direkam satu kali lagi alamat lengkapnya ya. Coba silakan, Bu. Ya. Iya, Gereja HKBP Pos Pelayanan Rengas Dengklok, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Bandung, Jawa Barat. Kita di kabupatennya banyak juga sudah saya membuat VT bahwa bukti kita gereja kita sudah disegel, sudah ditutup. Bukti gereja itu juga sudah ditutup, saya sudah pernah upload, dan beberapa video-video yang beribadah di rumah juga kita sudah upload. Bahkan udah saya stitch videonya Bapak Kang Dedi agar sampai keluhan warganya sebagai warganya. Untuk Bapak KDM, saya memohon bantuannya Pak. 21 tahun kita berjuang mengurus izin untuk beribadah. Gereja kita ada, tapi kita tidak bisa beribadah karena tidak ada izin. Katakanlah jangan ormas. Ibaratnya kita sudah punya tanda tangan kurang lebih 60 orang, tetapi karena banyaknya masa yang mendemo kita, tadinya yang menandatangani itu semua mengaku menarik tanda tangannya gitu loh Bang. Oh, jadi karena desakan ormas-ormas tersebut, Iya, pihak-pihak iya. yang menandatangani akhirnya menjadi tidak atau menarik diri begitu.
Iya, Oke. iya. Tapi begini Ibu juga Iya. harus punya buktinya bahwa itu Iya. ormas-ormasnya, ada foto-fotonya, ada video-videonya. Nggak boleh Iya. juga Ibu memfitnah, Bu. Kita orang Iya. Kristen, Iya, iya. jangan engkau bersaksi dusta tentang sesamamu, begitu, Tidak. Bu. Ya. Karena waktu di demo juga suami saya ada di sana. Kita sampai memohon bantuan perlindungan sama ke kantor camat. Kita juga sudah ditunggu sama ormas di sana. Emang kita sedang mencari bukti. Cuma yang dulu ada gembala diakonia namanya yang tinggal di sana, sedang mengandung juga sudah pernah di demo. Kalau itu saya ada pegang. Bahkan ada teman saya sudah pernah mengupload. Jadi saya melihat ada beberapa gereja yang berjuang sudah dapat izin. Saya juga memohon selain kepada Bapak KDM sebagai gubernur kita, pelindung masyarakat Jawa Barat, kita juga memohon kepada Menteri Agama Bapak Nasaruddin Umar, bantu kami Pak mengurus izin. Kita di sini jemaat kurang lebih ada dari 120 keluarga kakak. Kami memohon bantuannya Bapak. Kami juga memohon bantuannya untuk Bapak Wakil Presiden dan Presiden Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran. Kalau saya melihat kalau ibaratnya gereja kita juga berdampingan dengan musola, kita pun tidak pernah mengganggu, kita menghargai. Sebelum jam 12 hari Minggu kita biasanya tidak melakukan kegiatan ibadah. Bisa mungkin ibaratnya kalau nanti saya upload gitu, atau enggak saya rekam masyarakat yang menyaksikan brutalnya pada saat itu dilempari gereja. Gereja belum Ada videonya Ibu? Ada nggak cuplikan saja videonya? Ada? Ya, nanti ini yang saya cari semua kepada pendeta, kepada gembala-gembala gereja. Saya mencari ini bukti yang diormasi. Tapi mungkin kalau bukti, kalau bisa kita mencari dari kantor kecamatan, karena di depan kantor kecamatan juga kita dibrutal begitu di masa. Kalau di situ ada, kita juga sudah berjuang ini mencari abang. Banyak saya tanyain teman-teman saya, waktu di demo ada bukti, dulu diupload udah dihapus karena dapat peringatan katanya. Jadi yang bukti ormasnya ini agak susah. Tapi kalau yang abang minta dari kitanya yang waktu di demo yang ada sedang tinggal di sana, diakonis namanya, bisa saya upload. Atau enggak tanda tangan warga, atau enggak yang saya dengar, saya tahu Bang, ada 5 tanda tangan yang melarang beribadah di tempat kita ini. Kalau ini abang minta, saya bisa tunjukin 5. Ya, makanya tadi dari awal Ibu, begini Ibu, makanya Iya. Ibu tadi sebut-sebut ormas FPI, Front Pembela Islam itu ormas yang Iya. sudah dibubarkan oleh negara sebagai ormas terlarang, Bu. Jadi kalau ada yang masih seperti itu udah organisasi terlarang. Silakan Iya. Ibu bisa laporkan ke kepolisian negara Republik Indonesia karena Sudah, itu Bang, ormas sudah, Bang. terlarang. Kami sudah melapor, Bang. Ada LP-nya? LP-nya ada nggak? Sudah, tapi Mana nggak coba ada kita pengen lihat tanggapannya, LP-nya. Bang. Sebentar, LP-nya ada Nanti nggak? coba ya saya upload lagi ya. Ada beberapa bukti di kita dan ada 5 tanda tangan. Bu, Ini begini alasan Ibu, gereja dengar. ini. Iya. Sebentar Ibu, begini. Iya. Saya ini di channel saya ini channel paling fair. Iya. Jadi kita nggak mau bela-belain siapapun, nggak ada Iya. kita bela-bela. Kita memperjuangkan yang benar. Iya. LP-nya betul-betul ada. Ada, kita sudah pernah melaporkannya. Di LP-kan Nanti kemana? Kalau sudah ada sama saya, Bang, saya upload atau enggak saya kirim, saya DM abangnya buktinya. Ada tadi yang tanda tangan ini, Bang, karena sudah banyak mengalami tekanan, jadi mereka tidak mengakui, bahkan tanda tangan itu ditarik. LP-nya di Jadi itulah LP-nya di alasannya. mana, Bu? LP-nya di kepolisian Kantor mana? polisi Rengas Dengklok, Bang. Polres Rengas Dengklok. Polsek, Bang. Ada LP-nya belum, nggak ada LP-nya di situ. Fotonya Nanti begitu. coba ya saya minta dari gembala karena saya jemaat yang sering karena bagaimanapun gereja semakin hari bertambah gitu kan, di rumah juga kita sudah tidak bisa lagi gitu. Dan saya masuk ke labnya Bang Edis TV, saya hanya memohon kepada Bapak KDM, mungkin dari bagian dari pemerintahan bisa melihat terjun langsung, tepatnya di Galunggung, Gereja HKBP Pos Pelayanan Rengas Dengklok, itu tepatnya di Galunggung sebelum Tugu Proklamasi seperti ini, Bang.
Mana tahu ibaratnya saya hanya mengupload mengada bisa terjun atau enggak bertanya langsung ke masyarakat di sana. Bisa Bang, saya hanya memohon kepada Bapak KDM bantu kami Pak berjuang karena 2 periode masa Bupati Ibu Celika kita hanya mengadu tapi kita tidak pernah bertemu, tidak pernah duduk untuk menyelesaikannya atau enggak mendengarkan keluhan kita belum pernah. Tapi kalau kita sampai ke kantor Bupati yang kita temui di sana hanya wakil saja. Baik. Itu yang Ibu. kami alami. Jadi saya memohon kepada Bapak KDM bantu kami Bapak Sampurasun Bapak sama Bapak Menteri Agama Nasaruddin Umar. Baik, sudah Ibu. Ya, jangan diulang-ulang lagi. Tadi sudah. Oke, baiklah Ibu ya. Semoga masalahnya cepat selesai. Amin. Semoga didengar oleh pihak-pihak terkait. Seperti itu ya Ibu ya. Amin, amin. Oke. Terima kasih banyak Bang udah diizinkan Sama-sama. 2 kali masuk. Sehat-sehat, salam sejahtera Bang. Amin, amin. Oke, saya turunkan ya. Ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya, teman-teman ya, kita kembali fokus lagi. Ya, permasalahan-permasalahan seperti ini memang terjadi terus-menerus ya, teman-teman ya. Entah kenapa seperti itu. Karena saya pernah mengupload satu video begini. Ada sebuah hadis yang saya minta supaya hadis tersebut dihapuskan. Hadis tersebut berisi tentang jikalau kamu bertemu dengan orang Wahyudi maupun orang Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit, persempitlah jalan mereka. Nah, saya berpikir, ini pikiran saya. Silakan kalau kalian kontra dengan saya, mari kita berdebat soal itu. Ada di dalam hadis tersebut pernyataan-pernyataan demikian sehingga membuat saya berpikir kenapa orang-orang, saya nggak sebut ya, nanti bisa kena ban kita. Mereka kalau ada orang Kristen tuh suka nutup-nutupin begitu. Ada gereja ditutup-tutupin, ada orang kebaktian didesak, diganggu, disetel musik, dipepet ke jalan yang sempit. Saya berpikir itu bersumber dari hadis-hadis yang berisi ungkapan-ungkapan seperti itu. Inilah yang saya perjuangkan. Saya sudah upload videonya, bahkan videonya itu sudah jutaan, itu yang viewsnya itu jutaan. Tolong hadis-hadis seperti itu dihapus. Seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda tidak sepakat dengan saya, naik ke sini kita diskusi. Inilah forum ini. Yuk. Coba, kalau Anda Muslim, coba naik ke sini, kita berdiskusi soal itu. Silakan, kita kasih naik, ada Ilyas Cupang, silakan. Ya, selamat malam Bang. Apakah Anda seorang Muslim Bang? Ya, selamat malam. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Kau punya mulut gak bisa dijaga, anjing. Bang, kamera nyala dulu baru ngomong. Anda mau ngomong apa saja, bantah argumen saya, silakan. Kalau cuma ngomong mulutmu tidak dijaga anjing-anjing, nggak ada artinya, Bang. Anda tidak membantah pernyataan-pernyataan saya. Benar tidak di dalam hadis ada pernyataan kalau kau berjumpa dengan orang Wahyudi, orang Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit, pepetlah mereka, desak Mulut mereka. kau bau, Ada nggak najis. seperti itu? Males, mulut kau najis. Bilang saja kau memang nggak bisa bantah. Hei, Sebentar, apa kau bisa membantah itu? jijik ngomong sama kau. Ya, kau turun di bawah sana. Coba lihat, betapa banyaknya di sini orang yang merindukan jawaban. Iya. Orang itu berharap ada ustadz naik ke sini terus ngasih jawaban soal itu. Bukan mulutmu adalah mulut yang najis. Ngomong sama kamu malas. Bilang saja kamu tidak punya jawaban akan hal itu. Makanya dihapus. Ayo silakan. Naik kemari. Bantah saya. Sanggup kau bantah saya? Lompat saya dari Monas kalau kau sanggup. Ayo silakan.
Kita kasih naik Rian. Ayo. Lompat saya dari Monas kalau kau bisa bantah omongan saya itu. Silakan Rian, nyalakan kamera Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Rian, nyalakan kamera Anda dulu. Kok kita sama-sama dengan dia? Waduh, saya lagi di jalan ini gimana ya? Takut pelanggaran lagi. Bang, Oh, saya ntar aja sudah sampai baru saya naikin ya. Ya, Bang. baik, saya turunkan dulu kalau seperti itu ya. Ayo, salam, salam. Silakan. Adakah Ustadz yang datang kemari membantah saya, membuktikan bahwa tuduhan atau ungkapan saya itu salah? Pegang omongan saya, terjun saya dari Monas. Sofyan Hadi, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Iya, Kamera nyala dulu Bang. Abang seorang Muslim. Muslim. Oke, silakan Bang. Saya undang dari sini untuk menyalakan kamera. Silakan. Gimana nih cara bukanya? Ada di situ tombol terima atau simpan. Simpan. Ya. Oke. Halo Bang. Ya, Bang duduk dulu Bang. Jangan coba Bang duduk. Tunjukin Bang kalau orang Islam tuh punya adab, tunjukin kalau orang Islam itu berpendidikan, begitu Bang. Oke. Anda tadi menyimak Bang. Coba Bang, jangan gelap-gelapan Bang wajah Anda. Nanti Anda dapat wahyu lagi kalau gelap-gelapan Bang. Lampunya juga gelap. Begini Bang, Abang dari Jawa Barat? Iya. Oke. Tadi ada seorang ibu Bang dari Rengas Dengklok. Dia mengadu-ngadu di sini. Kita punya gubernur yang sangat baik, Pak KDM. Ya, gubernur Jawa Barat seluruh Indonesia tahu siapa beliau. Begini. Iya. Bang, ada yang mengadu-ngadu soal adanya ormas-ormas atau orang-orang Islam tertentu yang dia itu menutup gereja. Merokoknya dimatikan dulu Bang. Matikan dulu rokoknya. Ya. Oke. Di situ ormas-ormas tersebut ya menutup-nutup gereja, kalau ada orang kebaktian katanya diganggu, diapakan dan lain sebagainya. Ya, diintimidasi dan lain sebagainya. Dan itu terjadi bukan sekali dua kali Bang. Banyak itu terjadi terus-menerus sampai bosen kita dengar berita begitu. Benar tidak? Ada hadis yang mengatakan begini. Jikalau kamu bertemu dengan orang Wahyudi maupun orang Nasrani, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Persempit jalan mereka. Benar tidak ada hadis yang seperti itu? Tidak. Baik, saya tunjukkan sama Anda. Kalau ada nanti gimana Bang? Ya coba tunjukkan dulu aja. Oke, baik. Sebentar Bang ya, sebentar, sabar. Sambil Anda coba sambil Anda ini Bang, pindah ke tempat ini loh. Mas Anda bisa nggak ke tempat yang ini? Ke tempat yang agak terangan sedikit. Ya ini terang ya. Oke, baik. Saya tampilkan ya. Saya bisa kok nampilkan di laptop. Sebentar. Oke. Saya tampilkan ya. Ya. Oke. Sabar ya Bang ya. Oke. Kelihatan ya Bang ya? Nih. Ya. Ini hadisnya. Ya, apa disebutkan di sini? Saya perbesar dulu sebentar. Kontrol perbesar. Oke. Di dalam hadis Sahih Muslim nomor 2167. Apa di sini dikatakan? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan mereka di jalan, apa katanya? Suruh apa? Maka apa? Ya, Desaklah mereka ke jalan yang sempit. Apakah saya memfitnah? ya tidak. Tidak memfitnah. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang Wahyudi, orang Nasrani di jalan, apa yang harus kalian lakukan? Biasa aja. Berarti hadis ini harus dihapus. Anda setuju? Iya, setuju. Nah, saya bangga dan saya senang masih ada orang seperti Anda, Bang. Nanti kalau Anda setuju, Anda nanti akan ikut-ikutan demo di mana ada gereja yang perlu kita persempit jalannya, di mana ada orang Wahyudi Nasrani yang perlu kita pepet ke jalan yang sempit. Bang, di dalam Al-Quran, gini Bang, di dalam Al-Quran ada ayat berkata begini, sesungguhnya di dalam Injil dan di dalam Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Ya. Al-Quran tidak pernah datang untuk membantah Injil. Al-Quran datang justru membenarkan Injil. Tetapi yang diimani oleh umat muslim sekarang adalah kitab yang tadi itu. Kitab hadis. Kitab hadis-hadis yang sama sekali tidak pernah disebut-sebut oleh Al-Quran. Pernahkah Al-Quran memerintahkan, wahai kaum muslimin, percayalah kamu kepada kitab yang datang setelah Al-Quran ini? Ada? Nggak ada. Nggak ada, Bang. Saya sudah 100 kali membaca Al-Quran, khatam. Dari Al-Fatihah sampai Anas, Anas sampai Al-Fatihah. Yang saya temukan adalah, disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Apa kitab sebelumnya? Injil, Taurat. Itu di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Tetapi yang dilakukan oleh kalian sebaliknya, malah beriman kepada kitab-kitab sesudahnya. Di mana ada ayat Al-Quran berkata berimanlah kamu terhadap kitab yang datang sesudah Al-Quran? Gak ada, Bang. Kitab-kitab hadis ini datangnya sesudah Al-Quran. Dan hal inilah yang saya duga menjadi sumber kalian itu seperti itu. Benci. Benci kepada Wahyudi, benci kepada Nasrani. Coba, seperti itu Bang. Jadi Anda, kalau Anda masih punya pikiran seperti ini, artinya Anda masih baiklah seperti itu Bang. Oke, begitu ya Bang ya? Ya, tapi yang saya ini benci orang Nasraninya yang sering ini apa? Yang sering menghina Islam. Itu aja. Menghinanya di mana Bang? Coba tunjukkan Bang, bahwasanya ketika saya sedang live diskusi seperti ini, saya mengeluarkan statement yang merupakan fitnahan. Coba tunjukkan satu ya, banyak, Bang. Banyak. Satu aja, jangan terlalu banyak-banyak Bang. Satu aja, silakan. Apa? Ya, istilahnya Nabi saya suka dihina-hina sama contoh Bang. Contoh, satu contoh Bang. Supaya pembicaraan kita lebih spesifik. Ya, contohnya ya suka menikahi wanita 6 tahun apa gitu. Oke, pertanyaan saya kepada Anda. Betulkah sang baginda Nabi menikahi Aisyah pada waktu Aisyah berumur 6 tahun? Enggak betul. Astaga. Baik, saya akan tunjukkan lagi kepada Anda. Pantesan Anda bilang saya memfitnah. Baik, saya akan tunjukkan ya Bang ya. Enggak betul itu. Baik. Sabar ya Bang ya.
Kita akan tunjukkan hadisnya. Baik. Kalau misalnya kita berkata kalau kita itu nggak ada buktinya, itu namanya fitnah ya. Fitnah yang nyata. Baik. Oke. Kelihatan Bang hadisnya? Sahih Bukhari nomor 4738. Nabi menikahi Aisyah umur 6 tahun dan menggaulinya di umur 9 tahun. Sahih Bukhari telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW menikahinya saat ia berumur berapa Bang? Bukan. Ya sudah. Kalau begitu tunjukkan kepada saya hadisnya yang Nabi tidak menikahi umur Aisyah di umur segini. Coba. Kalau Anda bisa menunjukkan hadis yang membantah ini, saya terjun dari Monas. Coba. Silakan. Ya udah, terjun aja dari Monas, orang nggak ada yang kayak gitu. Iya, lu ini hadisnya Bang. Bagaimana Anda ini loh hadisnya, ini Arabnya. Ini jelas nih. Dinikahi berumur 6 tahun dan ia digauli saat berumur 9 tahun. Dan Aisyah hidup bersama beliau selama 9 tahun. Ada juga udah dewasa baru nikah. Iya, itu hadisnya Bang. Coba Anda tunjukkan hadisnya yang berumur 19 tahun dinikahi mana? Bisa Anda bantah? HP saya cuma 1, jadi nggak bisa ini. Oh ya sudah, saya kasih kesempatan nanti untuk naik ke sini ketika HP Anda sudah 2 ya. Iya. Baik, saya turunkan dulu. Oke, makasih. Baik, sama-sama. Ya, silakan. Sekali lagi teman-teman ya, channel ini berusaha untuk selalu objektif, fair. Channel ini tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang yang kalau naik ke sini cuman belain. Justru kita kasih nih kesempatan nih yang sebaliknya, yang kontra, yang ingin membuktikan bahwa saya itu salah. Ayo silakan. Kita kasih naik, ada Asron. Silakan Asron. Asron, silakan nyalakan kamera Anda. Saudara Asron. Oke, baik. Kita kasih naik, ada Rick R. Silakan Rick R. Saudara Rick R. Nah, gimana nih? Naik, udah dinaikin. Malah turun, bagaimana? Kita kasih naik, ada El Pitar. Silakan mana tadi El Pitar nih? Andra. Warisman. Neno, ini tanunya Neno. Ya silakan. Makasih Bang Sianturi. Warisman silakan. Nah kan udah pada nggak berani semua. Udah pada nggak berani semua. Baik, kalau udah seperti ini kita iklan dulu ya. Kita iklan dulu.
Ya teman-teman sekalian, sekali lagi ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru ikut bergabung, mungkin baru tahu channel ini, teman-teman boleh tap-tap layar dan ya jangan lupa ini ya, follow. Karena kalau teman-teman tidak follow, nanti teman-teman itu bingung nyari akun Edis TV yang mana. Karena ada banyak sekali akun Edis TV yang palsu. Bayangin, akun Edis TV palsu itu ada yang sampai followersnya itu hampir 500.000. Bayangkan ya, jadi pastikan kalian mengikuti, memfollow akun Edis TV yang orisinil, begitu ya, yang asli, yang orisinil, seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Gifty. Silakan Gifty. Ya, selamat malam Gifty. Selamat malam Bang. Silakan nyalakan kamera dulu Bang. Halo. Halo. Ini ada apa sih orang-orang ini? Udah dibilangin kalau kalian nggak jelas jangan naik. Kok bandelnya setengah mati sini, bandel banget orang-orang ini. Kalau kamu naik ke sini tujuanmu cuma satu, mau berdebat dengan Edis TV. Kalau kamu naik ke sini artinya kamu punya sesuatu yang mau kamu bantah dari saya. Kalau kamu naik ke sini cuman betul Bang, yang Anda bilang benar, nggak usah. Teman-teman, saya mohon maaf ini, saya harus keras dan agak sedikit tengil untuk malam hari ini, agak sedikit sombong dan angkuh. Karena harus saya kerasin nih teman-teman nih. Kalau kalian kesini naik, cuman saya setuju Bang dengan Anda, betul saya mendukungmu Bang ini. Kau pergi ke channel-channelnya seperti Rudy. Channelnya Rudy, channelnya RK, channelnya siapa? PC The King. Nah, itu di situ cocok. Bom. Kalau di sana memang di sana itu orang-orang yang haus akan pendukung. Kalau di sini tidak, ya tidak, sebaliknya di sini tuh, sebaliknya. Kalau lu kontra naik, kalau lu pro turun. Dengar ya. Baik. Kita kasih naik ada Superman. Silakan. Halo Superman. Halo Bang Edis. Silakan nyalakan kamera Anda. Bang Edis makan gorengan 3 bayar 1 kan? Silakan nyalakan kamera Anda. Silakan Anda bernarasi, buktikan kesalahan argumen-argumen saya, silakan. Nyalakan kamera Anda, saya kasih. Kan kabur kan? Kabur. Sudah saya bilang. Kalau kamu tidak sanggup membantahnya, berguru dulu, kamu bertapa 15 tahun. Coba adakah? Ayo, tunjukin, silakan. Tidak berani teman-teman. Mana nih sudah mana coba mana orangnya? Tuh. Sudah datang Pak. Makasih JB, makasih Bang JB. Coba. Ayo, mana? Ayo naik ke sini. Faihi Ita. Silakan Faihi Ita. Silakan Faihi Ita. Apakah Anda seorang muslim? Faihi. Oke, nampaknya sinyalnya dia ada kendala sinyal ya. Sudah saya naikkan tapi nggak nyangkut-nyangkut. Kita kasih naik ada Timbul Jaya. Silakan Timbul Jaya.
Halo Bang. Timbul Jaya. Oke, kalau udah begini ini sudah waktunya ngiklan nih teman-teman, karena banyak orang nggak jelas naik. Kita sudah waktunya iklan. Teman-teman, support dan dukung ya channel ini dengan cara tap-tap layar, support dan dukung channel ini dengan cara repost. Support dan dukung channel ini dengan cara memfollow, ada Love Orange juga. Teman-teman bisa tap-tap di sini Love Orange satu orang satu. Dan jangan lupa juga follow. Kita tembuskan teman-teman tahun ini, semoga bisa kita tembuskan 1 juta followers ya. Nah teman-teman juga saya ingin mengumumkan kepada teman-teman, support dan dukung juga channel kita ini secara finansial di yang tertera di layar ini. Teman-teman bisa tangkap layarnya. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya, support dukung channel ini di yang tertera di layar, di Bank BRI nomor sekian-sekian, belakangnya 42532 atas nama Edi Sidabutar. Teman-teman bisa tangkap layarnya supaya nanti tidak kehilangan ketika selesai siaran ini. Ya. Support dan dukungan teman-teman adalah sebagai bentuk supaya channel kita ini bisa terus mengudara. Ya. Kita terus-menerus menyuarakan keadilan, kita terus-menerus menyuarakan hal-hal yang selama ini itu tidak pernah dijawab dari RT 6. Ketika mereka membahas agama Kristen, wah luar biasa ya mereka ya. Ya. Mereka bebas bikin podcast Zuma, bikin podcast sama Ari Untung. Yang dibahas apa? Yang dibahas Injil. Yang dibahas Paulus. Donditan bikin podcast sama Abdul Somad. Yang dibahas apa? Yang dibahas Injil, yang dibahas Paulus. Donditan sama Irina Handono sama. Ya, Pak Yusuf Kala mengundang seorang penceramah kondang asal India namanya Zakir Naik. Yang dibahas apa? Injil. Sekarang sudah waktunya nih kita menjawab. Tapi ingat ya, tidak boleh kita memfitnah, tidak boleh kita mengatakan sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, di sini teman-teman saya mengundang dari teman-teman Muslim, ketika saya membuka siaran seperti ini, bantah omongan saya. Satu-satunya nabi yang terkena sihir itu hanyalah Muhammad. Coba naik bantah omongan saya. Satu-satunya nabi yang menyuruh meminum kencing hewan atau unta itu adalah Muhammad. Tidak ada nabi yang selain Muhammad yang menyuruh meminum kencing hewan. Coba sebutkan nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa, nabi siapa? Sebutin. Kalau ada nabi yang nyuruh minum kencing hewan, saya lompat dari Monas. Bantah saya dong, naik bantah omongan saya itu salah atau enggak? Itu yang saya gembar-gemborkan, naik dan bantah saya. Ada yang bisa bantah? Silakan, ayo. Coba. Silakan. Dek Marquez, silakan. Silakan. Jadi janganlah kalian ini teman-teman, kalau membahas Kristen nomor 1. Kalau membahas Kristen nyala-nyalain Paulus, Injil dirubah-rubah nomor 1. Giliran ditanya sama kalian tentang langsung meninggal. Silakan Dek Marquez, nyalakan kamera dulu. Halo Bang. Kan naik sampai atas diam. Makasih Bang Lazarus, makasih. Coba De Marquez. Oke ya, nggak ada kan teman-teman? Nggak ada. Udahlah kita nyanyi aja lah.
Nggak ada yang bantah kok, kita nyanyi-nyanyi aja. Ayo silakan, yuk silakan. Ini ada si Sofyan tukang jualan. Ayo Sofyan, silakan nyalakan kameramu Sofyan. Sofyan? Ya bang, halo. Ya, silakan. Masih jualan malam ini? Apa sudah tutup? Enggak lagi bang. Sudah tutup? Udah tutup. Oke, kalau sudah tutup bagus. Coba duduk dulu Sofyan yang bagus Sofyan. Cari tempat duduk yang bagus. Ya. Sofyan. Ya. Sofyan. Ya. Waktu saya bilang satu-satunya nabi yang terkena sihir itu adalah Muhammad. Apakah itu fitnah? Itu dari ceritanya. Saya apa ya bang? Saya mau bilang, saya jujur saja. Saya belum sepenuhnya menguasai hadis-hadis Nabi. Tapi itu kan dari isi Nabi itu dikatakan bahwa dari sejarahnya diceritakan bahwa dulu Nabi juga pernah terkena sihir. Oke. Ya. Jadi betul atau tidak bahwa Nabi, sang Nabi, baginda Nabi pernah terkena sihir? Iya. Oke. Saya Betulkah dia satu-satunya Nabi? Betulkah dia satu-satunya Nabi yang terkena sihir? kalau menurut saya ya mungkin iya. Kalau menurut saya mungkin iya. Ya, oke. Jadi apakah fitnah yang saya katakan bahwa Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang terkena sihir? Tidak. Tidak fitnah. Yang kedua, betulkah Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang menyuruh orang untuk meminum air kencing hewan? Itu maksudnya untuk meminum air kencing. Makasih Bang Jo. Itu adalah obat atau iya, penawar. betulkah dia satu-satunya Nabi yang menyuruh minum air kencing hewan yaitu unta? Ya. Betul. Adakah Nabi lain yang menyuruh minum kencing hewan untuk obat? Tidak ada. Oke, dua contoh dulu saja. Berarti betul nggak bahwa Nabi Anda itu, nanti kalau saya bilang agak lain Anda tersinggung. Jangan bilang agak lain ya. Kemarin pernah saya bilang gitu. Pernahkah Nabi Anda itu agak aneh sendiri? Bener nggak? Lain atau beda sendiri? Pernah nggak? Kesimpulannya bener nggak bahwa Nabi Anda itu beda sendiri? Saya jelaskan dulu sebentar bahwa Rasulullah SAW itu dulu sama kayak seperti kita kan manusia. Kalau ada satu penyakit yang kena di tubuh kita. Begini, Sofyan, tenang dulu Sofyan ya. Begini Sofyan, kita di sini bukan mau maki-maki, hujat-menghujat. Gini loh, maksud saya itu begini. Ketika kalian itu membahas agama kami, iman kami Kristen, kami itu cuman mau bilang, kalian itu dapat info dari mana? Kalian bilang dapat info dari sang Nabi, sang baginda Nabi. Kita periksa dulu nih sosok karakter sang baginda Nabi ini. Ternyata dia satu-satunya Nabi yang terkena sihir. Iya, di dalam hadis juga sudah disebutkan. Oke, ternyata dia satu-satunya Nabi yang menyuruh minum air kencing hewan, betul? Iya. Nah, pertanyaan saya, kenapa dia kok beda sendiri dari nabi-nabi yang lain? Coba. Itu kan kalau dari versi kami ya. Kalau dari Nabi Muhammad itu beda. Kalau seperti sama kalian kan Yesus itu dulu. Bukan pertanyaan saya, kenapa kok dia lain sendiri? Jangan bilang agak lain ya, nanti tersinggung. Kok dia beda sendiri, kenapa? Ya, saya kurang tahu juga karena di dalam hadis itu juga dikatakan begitu. Ya. Oke. Begini. Menurut kitab suci Al-Qur'an Nur Karim, betulkah bahwa tanda bahwa seorang yang kalau dia beriman, tanda bahwa seseorang itu beriman, dia tidak akan bisa kena dipengaruhi oleh setan? Iya. Oke, ada Al-Quran di sana Bang Sofyan? Nggak ada. Nggak ada. Anda di rumah atau di mana ini? Di rumah. Di rumah tapi nggak punya Al-Quran?
maksudnya ada Al-Quran tapi nggak ada terjemahan. Nah, itu. Masalahnya di situ, Sofyan. Masalahnya kamu baca Quran, nggak kamu baca artinya. Baik, saya akan tunjukkan sama kamu satu ayat. Mau saya tunjukkan satu ayat? Nih, supaya kamu sadar ya. Nih, di dalam Quran surat An-Nahl. Bentar ya. An-Nahl 99. Oke, saya tunjukkan surat An-Nahl ayat 99. Saya perbesar dulu. Jangan dimatikan kamera, Sofyan. Ah, itu ada Arabnya. Ya, Bang. Arabnya ada kan? Ada. Oke, coba balikan kameramu ke sini. Kamu malah kau nunjukin kucing. Nanti kucingmu diambil sama kiamat itu nanti. Oke, kelihatan di sini? Sesungguhnya syaitan itu, kameramu Sofyan, ngadepkan dulu ke arah wajahmu Sofyan. Sofyan? Ya, benar. Ini surat An-Nahl ayat 99, benar atau salah? Benar. Oke. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Saya tanya satu kali lagi, apakah setan punya kuasa atas orang-orang yang beriman dan bertawakal? Tidak ada. Tidak. Tidak ada. Apakah sang nabi beriman dan bertawakal? Iya. Kalau dia beriman dan bertawakal, berarti setan tidak ada kuasanya atas dia, betul? Betul. Oke, pernahkah sang nabi pernah kena sihir? Pernah. Ketika kena sihir itu berarti kuasa apa? Kuasa Allah atau kuasa setan? Kuasa dari Allah. Sihir dari Allah. Coba saya tanya dulu. Sihir, magic. Sebentar, Sofyan. Sofyan, dengar dulu Sofyan. Sofyan, dengar. Kena pengaruh sihir, kena pengaruh setan, kena pengaruh sihir, ya. Itu dia berarti dikuasai oleh Allah atau setan? Setan. Setan. Berarti kalau kena pengaruh setan, berarti orang tersebut beriman atau bertawakal atau tidak? Bertawakal. Coba. Kalau orang beriman dan bertawakal, bisakah setan menguasainya? Iya. Lu gimana? Coba Ambu baca dulu. Saya baca. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Oke, ada nggak kekuasaan setan atas orang-orang beriman? Nggak ada. Oke, kalau orang kena sihir berarti setan berkuasa atas dia nggak? Gimana bilangnya? Gini, sebentar. Aduh, kita memang kalau ngomong sama mereka harus pelan-pelan ya. Begini, saya balikin dulu kamera saya. Saya balikan dulu. Sofyan. Ya. Kalau ada orang yang di dalam pengaruh sihir, dia kena sihir nih, kena guna-guna dia. Berarti orang tersebut di bawah pengaruh setan nggak? Iya. Artinya setan menguasai dia nggak? Iya. Nah, itu sebagai tanda orang yang beriman atau tidak? Tidak. Oke, betulkah sang nabi kena pengaruh sihir? Betul. Sihir dari mana? Dari setan. Oke, menurut ayat ini, sesungguhnya setan tidak ada kuasanya atas orang-orang yang beriman. Berarti kesimpulannya sang nabi termasuk orang yang beriman tidak? Begini bang, ya, maksudnya begini, Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah untuk akhir zaman. Jadi yang namanya juga dulu kan seperti kita kan kerasukan masuk pengaruh setan. Jadi kita nggak sadar
seperti itu juga. Iya, kalau kena pengaruh setan itu artinya beriman atau tidak? Tidak. Iya, sang Nabi kena pengaruh itu enggak? Pengaruh. Berarti dia beriman atau tidak? Tidak. Nah. Oke, buat pengakuan dulu. Saya Muslim. Saya Muslim. Saya mengaku bahwa sang Nabi. Nggak usah dilanjutin lah, nanti marah orang. Gini, saya mau kasih tahu begini Sofyan, begini. Di dalam Injil Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Makanya Tuhan Yesus nggak pernah dia kemasukan setan, kena sihir nggak ada. Bahkan nggak ada nabi-nabi yang kena sihir. Cuma nabi Anda yang kena sihir, Sofyan. Makanya Anda harus berpikir ulang. Betulkah yang Anda ikuti? Betul? Itu, maaf Bang, kalau dari keyakinan kami ya mengatakan bahwa kami percaya bahwa hal-hal gaib seperti setan. Kurang besar, Pak. Sofyan, kurang besar suaramu. Maksudnya setan itu ada. Lah. Aduh. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Maulana ya Maulana. Ayo, silakan Maulana. Silakan Maulana, nyalakan kamera Anda. Halo Maulana. Ya, silakan Maulana, nyalakan kamera Anda. Sabar ya Bang. Ya. Muslim ya Bang ya. Kalau dari namanya sudah jelas ini Maulana, ini Muslim, betul? Halo? Ya. Coba nanti naik lagi Bang. Bagusin dulu perangkatmu. Ya. Kita kasih naik lagi ada Mulyadi. Silakan. Tadi Maulana, sekarang Mulyadi. Ya, silakan. Silakan Mulyadi, apakah Anda seorang Muslim, Bang? Muslim, Bang? Halo? Kabur lagi kan. Ya teman-teman, kita jangan bahas tema yang terlalu keras-keras seperti itulah. Nanti yang nggak ada yang berani naik ya. Begitu, kita bahas yang lembut-lembut saja yuk. Contohnya apa? Apa hukum minum Coca-Cola? Kalau seperti itu nanti banyak yang naik nanti. Langsung berlomba-lomba mereka jawab. Ya silakan Al-Fatih, nyalakan kamera Anda Al-Fatih. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam Bang, silakan nyalakan kamera dulu. Kabarnya gimana, sehat Bang Edis? Puji Tuhan, baik, kabar baik, silakan. Sehat selalu ya Bang Edis, semangat Bang Edis. Anda semangat Muslim kok malah nyemangatin saya? Bukankah Anda seorang Muslim? Al-Fatih? Udah, langsung diam lagi. Turun dia ya. Ayo, silakan yuk. Kita beri kesempatan. Mas An. Yuk, silakan Mas An. Nyalakan kamera Anda, Mas An. Mas An. Sebentar Bang. Ya. Oke, Mas An, Muslim ya Bang ya? Duduklah Bang, Ya, jangan Bang. macam Abang nggak punya tulang belakang aja Bang. Bang, apa yang mau Abang utarakan Bang? Oh ini boleh sambil rebahan ini?
Ya udah nggak apa-apa lah. Silakan Bang, karena udah malam, udah ngantuk, udah capek kerja mungkin. Silakan. Ya silakan. Iya, baru pulang kerja nih. Ini saya suruh tanya atau gimana? Begini Bang, kita mengetahui ya Bang ya, bahwa sebenarnya kita ini harus menjunjung tinggi yang namanya sikap saling menghargai. Kita sebagai bangsa Indonesia berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda etnis, kita harus saling menghargai, hidup rukun. Betul Bang? Betul? Betul. Oke, tetapi Bang, pada prakteknya di lapangan ada ustadz-ustadz orang-orang Islam yang kerjanya itu bahasin Kristen. Nah, makanya saya muncul Bang untuk menjawab orang-orang tersebut. Nah, ketika saya menjawab orang-orang tersebut, ya terjadilah yang namanya perdebatan. Nah, di dalam debat-debat tersebut Bang, adakah yang mau Anda bantah? Silakan. Di antaranya debat yang mana ini? Salah satunya khususnya di malam ini saja toh? Contoh, saya mengatakan bahwa Bang, menurut ajaran agama Islam, Muhammad itu adalah orang yang pernah kena sihir, betul? Nah, jangan langsung macet begitu Betul, Bang. Betul? Oh tidak, memang betul. Betul. Terus dia juga, nanti kalau kita ulang-ulang nanti banyak yang anu loh nanti. Gini aja Bang, coba. Abang udah sering nonton channel saya tuh baru-baru aja? Ya sering, lumayan sering. Oke. Waktu berdebat itu Bang, coba Bang, ada nggak pernyataan-pernyataan saya itu yang merupakan fitnah terhadap Islam? Coba. Ya ini kita bahas khususnya di ini sajalah ya, di topik inilah yang abang bahas barusan ini. Kalau kemarin-kemarin saya sudah lupa. Silakan. Kita bahas tentang Nabi Muhammad terkena sihir itu ya. Jadi di pernyataan surat apa tadi, ayat berapa tadi, 99 di surat An-Nahl tadi ya. Ya. Yang berbunyi tidak akan dikuasai seseorang oleh setan jika dia bertawakal dan beriman kepada Tuhannya. Betul. Itu betul, menurut saya betul. Ataupun bukan menurut saya, memang itu ayat itu betul. Tidak akan terkena sihir jika orang itu bertawakal ataupun beriman kepada Tuhannya. Oke. Yang dimaksud Abang Edis ini tadi Nabi Muhammad terkena sihir, memang betul. Cuman di saat terkena sihir itu bukan berarti dia tidak bertawakal. Oke. Bukan berarti juga dia tidak iman. Oke, baik. Begini Bang, kalau pernyataan Anda dia beriman dan bertawakal, maka otomatis dia tidak akan bisa kena pengaruh setan. Menurut surat An-Nahl ayat 99, betul nggak? Betul. Oke, tetapi faktanya dalam 1 bulan dia terkena sihir, betul? Menurut hadis tersebut sebulan lamanya dia tersihir Bang. Kalau Abang kurang mantep, biar kita putarkan videonya bersama, mau? Mau kita putarkan videonya bareng-bareng? Boleh. Oke. Di sini dikatakan begini ya. Bentar. Saya putarkan dulu. Oke, baik ya. Kita putarkan. Bentar. Saya nggak tahu ya, apakah ini bisa bisa muter bareng dia, karena ini saya pakai buat ini. Itu video apa itu Bang? Muhammad terkena sihir. Oh, sudah bisa di video? Enggak, langsung ceramahnya Ustadz biar kita tidak biar kita tidak ini. Bentar ya. Tapi nanti suaranya jadi double ya.
Oh Tidak iya usah di Bang, video lah. Tidak apa-apa. Gimana nanti bantahan Bang Edis gimana itu tentang video itu? Ataupun iya, tetap seperti apa di video tersebut dikatakan bahwa sang nabi itu terkena sihir selama sebulan. Sebulan lamanya dia terkena sihir. Berarti selama sebulan tersebut dia under atau di bawah pengaruh setan, betul nggak? Atau di bawah pengaruh sihir, betul? Ya, terus? Oke. Sedangkan menurut surat An-Nahl ayat 99 tadi, seorang yang beriman dan bertawakal tidak akan mungkin bisa dipengaruhi atau dikuasai setan, betul? Betul. Oke, berarti kesimpulannya apakah dia beriman dan bertawakal, sedangkan di detik yang sama dia di bawah pengaruh sihir? Beriman. Sekarang begini, Abang, saya jelaskan tentang surat An-Nahl tadi ya. Jadi yang dimaksud dikuasai atau di situ tidak ada pernyataan pengaruh ya, hanya ada dikuasai gitu ya. Tidak akan ada kuasa setan bagi orang-orang yang beriman ataupun bertawakal kepada Tuhannya. Yang dikuasai, yang termasuk dipengaruhi sihir itu bukan fisik, bukan fisik. Yang dimaksud dalam surat itu keimanan dia, hati dia, ketawakalan dia gitu. Jadi ketawakalan dia tidak akan tergoyahkan gitu. Kalau tentang fisik kita tetap bisa, kita namanya manusia tetap bisa terkena setan. Setan berkuasa itu bukan berarti dia menguasai, lain ya, berkuasa dengan menguasai itu lain, Bang. Ya, tetapi Gitu. pernyataan Anda, Bang, pernyataan Anda itu bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Barang siapa yang beriman, bisa nggak dia kena sihir? Beriman bisa kena sihir. Bagaimana mungkin Anda katakan bisa kena sihir, sedangkan menurut surat An-Nahl ayat 9, setan tidak akan punya kuasa terhadap orang yang beriman. Nah, berarti itu kan tidak punya kuasa kan? Kita harus Bang, kupas lagi, kalau Bang, tidak kata-kata punya kuasa itu. gini. Kalau setan tidak punya kuasa atas orang yang beriman, berarti setan tersebut tidak akan punya apa-apapun, pengaruh apa-apapun terhadap orang yang beriman, betul? Baik, gini Bang, saya contohkan hal kecil saja, Bang. Silakan. Nah, di saat ya kita tidak membahas agama lah ya, kita membahas kita sebagai manusia. Ya. Di saat kita digoda setan, apakah kita itu terkena sihir? Tidak kan? Kalau digoda setan, kita bisa atau berkuasa untuk menolaknya. Contoh. Setan ingin menguasai seseorang dengan cara begini. Hai Mas An, itu ada duit tetanggamu, ambil. Itu kan setan masih dalam proses bekerja untuk menguasai, untuk punya kuasa atas seseorang. Nah, terhadap orang yang beriman akan ditolak. Itu kalau di film-film kayak gitu kan. Nah, artinya setan pasti mental. Orang tersebut akhirnya tidak jadi mencuri, betul? Betul. Nah, artinya godaan tersebut hanya sebatas godaan, tidak mempengaruhi atau tidak ada kuasanya. Kalau di dalam Kristen itu kami tolak dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa setan kegelapan, tengking. Begitu kalau kata Luga Tambunan ya. Oke. Nah, itu artinya setan berusaha, setan untuk menguasai, mencoba menguasai tapi tidak berhasil. Tapi kalau sudah masuk, plek, kena, sebulan dia jadi maling motor, maling ini, artinya dia dikuasai atau setan punya pengaruh terhadap dia. Setuju? Lanjutkan dulu. Oke, nah sekarang kalau memang seseorang itu beriman, maka maupun dijampi-jampi, jampi, ada madukun sedang ngobatin pasiennya. Nah, sebentar. Waktu dukun menjampi-jampi,
tidak akan ada kuasanya terhadap seseorang tersebut, tidak akan mempan sihir itu, betul? Betul. Nah, kalau mempan berarti sudah masuk kuasa setan itu, betul? Ya. Nah, artinya sang baginda Nabi kena nggak pengaruh setan itu, sihir itu? Kena nggak dia? Terkena sihir. Oke, sebulan lamanya, betul? Saya kurang paham tentang itu. Sebulan, Bang. Sebentar, saya ambil dulu sebentar. Nanti kalau misalnya kita tidak putarkan videonya, nanti kita dibilang fitnah ya. Baik ya. Sebentar. Saya ambil dulu, Bang ya. Saya ambil dulu. Sabar. Saya ambil dulu. Sabar ya. Ambil HP saya dulu ya. Supaya kita bisa putarkan. Sabar. Sambil ngopi-ngopi dulu ya, ngopi. Ada Mbah Dukun sedang menyihir seseorang. Baik. Konon katanya menggunakan rambutnya. Maka ya baik. Apa fasilitas apa yang digunakan oleh penyihir ini? Sebentar ya. Bentar. Kita putarkan bareng-bareng ya, Bang ya. Oke. Ini dia videonya. Sebentar. Sabar, tenang. Kita masih cari videonya. Tenang. Nah, ini dia, udah ketemu. Oke. Suaranya kalau misalnya kurang terdengar nanti kasih tahu ya. Iya, Bang. Oke. Kita lakukan sehari-hari atau mungkin ini suka terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut lagi jamaah yang ada. Kedengaran nggak suara? Bagus banget. Kedengaran nggak? Kedengaran. Oke, baik. Kedengaran. Benar nggak sih Rasulullah pernah terkena sihir atau guna-guna? Lalu seperti apa nih kisah Rasulullah ketika terkena sihir atau guna-guna? Bertanya sama Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Anas Kurdi, Mas Soni dan seluruh guru-guru kami yang menyaksikan Islam itu indah. Ini bahwa baginda Nabi SAW terkenir yang mengirimkannya bernama Labid al-Asam. Jadi diambil rambut yang disimpul sampai 11 simpul, lalu dibuang ke dalam yang namanya sumur, salah satu sumur pada saat itu yang ada di kota Madinah. Dibuang ke dalam sumur tersebut. Ketika dibuang ke dalam sumur tersebut, akhirnya sumur ini sampai berwarna kemerah-merahan. Jadi disebutkan bahwasanya ketika turun ini yang namanya rambut Rasulullah SAW bersama dengan kurma, dipakainya kurma kering untuk yang namanya bahan untuk yang namanya menyimpul-nyimpul rambutnya Rasulullah SAW. Dan efeknya kepada baginda Nabi SAW, Rasulullah itu sampai demam tinggi sehingga berhalusinasi. Jadi bukan akal atau hatinya Rasulullah. Baik, ini satu pernyataan Ustadz. Bukan cuma satu ya, kita ambil lagi nanti kalau cuma satu nanti dibilang orang Yahudi pernah menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan waktu itu Nabi SAW kena sihir sebulan ya sebagai tanda bukti bahwa saya memang. Bentar ya. Berapa lama sang Nabi kena sihir? Sebulan lamanya dia disihir. Perhatikan ya nih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir oleh Labid al-Asam orang Yahudi.
sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Sampai kadang istri ingatkan, ya Rasulullah belum Anda datang ke tempat kami. Seperti itulah. Maka yang terjadi pada saat itu Nabi SAW berdoa kepada Allah. Saya ulang lagi ya. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya, Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu. Sebulan, oke. Oke, berapa lama dia kena sihir? Sebulan. Sebulan. Oke. Jadi sihirnya itu masuk tidak? Ya, masuk. Masuk. Ketika masuk, sihir itu kuasa dari mana? Dari setan atau dari Allah? Kuasa setan. Oke. Tanda bahwa orang beriman, bisa tidak dia kena pengaruh atau kuasa oleh setan? Bisa saja. Nah, berarti Anda tidak percaya surat An-Nahl ayat 99. Percaya, karena tidak ada sangkut pautnya antara kuasa setan sihir dengan keimanan ataupun dengan yang dibilang tadi apa? Kuasa. Gitu. Tidak percaya. Ya. Sekarang gini, Ya, saya tanya Bang. itu namanya asumsi liar kalau begitu, Bang. Ya, sekarang saya tanya Bang Edis. Silakan. Bang Edis beragama Kristen. Bang Edis beriman tidak dengan agama Tentu Abang, dong. dengan Tuhan Abang? Tentu dong. Bertawakal? Tentu. Nah, tentu. Abang pernah kena sihir? Belum pernah saya kena sihir. Belum pernah. Abang pernah digoda setan? Ya sering lah digoda setan, bahkan kita harus jujur mengaku ya, terkadang-kadang kita itu juga jatuh dalam dosa. Contoh. Di dalam Alkitab dikatakan, jangan engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Betul nggak? Di dalam Alkitab dikatakan, kita itu harus membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Ya, tetapi suatu saat kan setan itu kan terus menggoda. Ayo Edi. Itu ada orang jahatin kamu, ayo jahatin balik. Nah, terkadang-kadang kita itu memang jatuh dalam dosa. Kita kadang-kadang menjahati balik, ya kan? Dia memaki kita maki balik. Ada. Gitu, ya kan? Itu terjadi dan itu bukti tanda bahwasanya pada saat itu iman kita memang lemah. Itu bukti tanda bahwa iman kita jatuh. Itu bukti bahwa kita tidak beriman dan itu saya akui. Pada saat itu imannya lagi kilaf. Gitu. Seperti itu. Tidak? Loh iya, memang ketika saya melihat dosa tergoda tidak? Iya, itu saya akui. Masalahnya Anda nggak mau ngaku gitu loh. Contoh, gini, dengar. Ya, tergoda tidak. Saya tanya dulu, tergoda tidak gitu loh. Udah dibilang iya, dong. gimana sih Bang ini? Bang, sudah saya bilang iya. Nah, di saat Abang tergoda, dengar saya dulu. Di saat Abang tergoda dan melakukan dosa, apa di situ bisa dikatakan Abang tuh kena sihir atau dikuasai setan? Ya dikuasai setan. Artinya apa? Artinya justru saya tidak mengikuti perintah Tuhan, saya malah mengikuti perintah setan. Itu tadi. Iya, masalahnya saya mengaku, Anda tidak mengaku. Bang, isinya begini, surat Bang. An-Nahl, jadi nggak ada sangkut pautnya dengan sihir. Saya kasih Anda umpama, Bang. Gini, saya kasih Anda umpama. Gini, Bang. Kalau Allah memerintahkan Anda belok kiri, setan memerintahkan Anda belok kanan. Lalu Anda mematuhi perintah setan. Berarti yang jadi tuan Anda di situ. Aduh, memang kalau ngomong sama mereka ini diperlukan energi yang tambah ini, teman-teman. Perlu bodrek, perlu paramek yang ekstra. Bang, dengerin, saya ulangin. Allah memerintahkan Anda belok kanan. Oke? Tetapi Anda tidak melaksanakan itu.
Yang Allah suruhkan kepada Anda itu tidak Anda laksanakan, tidak Anda kerjakan. Anda justru malah mengikuti iblis yang memerintahkan belok kiri. Pertanyaan saya, pada saat itu Anda patuh sama Allah atau patuh sama iblis? Ya patuh sama Allah dong. Astaga, sungguh Anda berada di dalam kesesatan yang nyata. Bang, belajar dulu sana. Seenggak-enggaknya senam ini dulu, senam akal. Aduh, heran saya ngomong sama mereka ini gimana. Aduh, berat. Saya perlu hiburan ini teman-teman. Teman-teman, saya itu perlu hiburan loh teman-teman. Gimana? Apakah kita nyanyi aja dulu kita? Nyanyi kita? Gimana nyanyi? Nyanyi aja lah dulu kita lah. Pusing saya, stres saya. Bentar, kita nyanyi dulu yuk. Kita akan nyanyi. Bentar, mana ya? Aduh, mana tadi ininya? Hilang ya. Udah saya teres. Ayo silakan. Teman-teman suruh nyanyi nih katanya. Bentar, teman-teman mau saya nyanyi ya? Bentar, saya balik dulu ya. Mana ini suruh nyanyi katanya ya? Tuh. Saya disuruh nyanyi, baik. Kita nyanyi dulu ya. Sebentar. Tenang. Kita tenang. Ya. Cek 1 2 3 1 2 3. Kita mau bernyanyi dulu ya. Siap saudara-saudara. Baik, rekam ya. Baik, Bang, kenapa nyanyi? Kasih latarnya ya, kasih latarnya. Kita bernyanyi karena kita lagi bahas sihir ya. Oke, nyanyi. Bentar, sabar.